Oke, jadi pada proyek sederhana ini kita membangun 3 komponen utama menggunakan libgdx, yakni ground, player, dan game manager. Nah, ground ini dia bertindak sebagai platform yang selalu menutupi area di bawah player dengan rectangle collider di sini. Nah, itu untuk deteksi tabrakan. Terus player itu karakter yang bisa bergerak, melompat, dan terbang saat menekan key space. Jadi key space-nya ketika ditekan dia bakalan loncat. Terus dengan posisi dan kecepatannya itu diperbarui secara real time di display-nya. Nah, habis itu konsep game loop tuh diimplementasikan di kelas main-nya, khususnya tuh pada metode render. Dia tuh membersihkan layar, memanggil update deltanya di sini, terus juga untuk memperbarui logika gamenya. Terus menggambar player dan ground-nya dengan shape renderer di sini. Nah, terus di metode update float delta ini, itu menghitung apakah player menekan tombol space yang tadi, terus memperbarui posisi si player. Jadi kalau di sini berarti update kamera delta, terus cek boundariesnya, terus get high. Nah, terus dia mengecek tabrakannya dengan ground atau batas atas layar. Terus dia bakal memperbarui skornya melalui game manager ini. Dan dia juga bakal menggeser kamera biar mengikuti si player. Nah, ini tuh inti dari game loop ya, dia membaca input, terus juga memperbarui logikanya, terus juga menampilkan visual setiap frame-nya di sini. Nah, biar memastikan gameplay itu berjalan lancar dan responsif. Sementara singleton pattern itu diterapkannya tuh di game manager. Nah, di game manager ini dia bakal membuat konstruktor private game manager dan metodenya itu di get instance static. Nah, ini itu memastikan hanya ada satu instance global yang mengatur skor dan status permainannya. Contohnya kalau dipanggil si game manager ini, kalau dipanggil game manager.getInstance.startGame, nah di main.java baris yang create di sini. Nah, game dimulai dan semua bagian kode bisa mengakses core atau status aktif permainan melalui instance yang sama tanpa bikin objek baru. Terus pendekatan ini juga menjaga konsistensi state game-nya. Jadi memudahkan manajemen skor dan membuat semua update global tuh tetap terpusat. Terus ini tuh berarti kombinasi antara game loop dan singleton pattern-nya. Sekarang untuk demonstrasinya bisa seperti berikut. Ya, seperti ini hasilnya ketika ditekan space-nya dia bakal mengupdate si player dan dia juga selalu mengecek kalau state player-nya tuh tetap is flying. Jadi itu bagian dari game loop ya, dia bakal terus merender dan terus mengecek state-nya. Nah, tadi ground-nya udah lewat. Jadi kalau kita turun udah nggak ada collision lagi sama ground-nya. Tapi ini sebenarnya masih bisa muncul. Kalau turun ya turun doang sampai nggak terbatas turunnya sampai kapan. Kalau kita tes ulang lagi dia seperti tadi groundnya tuh bergerak. Jadi playernya sebenarnya bergerak, groundnya anggapannya playernya tuh bergerak, tapi groundnya aja yang gerak gitu. Nah itu juga untuk groundnya ada collisionnya dengan playernya. Jadi terdapat collision juga pada playernya. Terus juga untuk ukuran layar ini itu 1920 kali 1080 yang diubah pada eh, sini 1280 kali 720 untuk Windows mode. Sekian dari saya, terima kasih.